Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat takwa. Selamat datang kembali di musim kedua pengkajian tafsir kita. Alhamdulillah, kita sudah sampai di episode kedua dalam perjalanan kita mengkaji Juz 2 Al-Quran. Alhamdulillah. Dan episode ini rasanya istimewa sekali karena hadir menemani sahabat takwa di hari kedua bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa ya, pengkajian kita ini selalu berada di bawah bimbingan dan juga pengawasan dari guru kita, Ustadz Ahmad Alifian, BA, LC, MA. Hari ini, kita akan melakukan sebuah pembahasan yang mendalam mengenai satu ayat yang luar biasa, Surat Al-Baqarah ayat 143. Betul, ayat yang sangat fundamental. Ayat yang memberikan kita identitas agung sebagai umat Islam dan juga menjelaskan hikmah di balik salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam. Perpindahan arah kiblat. Betul sekali. Mari kita bedah bersama, apa sih artinya menjadi umatan wasatan atau umat pertengahan, dan bagaimana peran besar itu relevan banget dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Insya Allah. Oke, mari kita mulai dari potongan pertama ayat ini. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umatan wasatan. Kata demikian pula atau wakadzalika ini menarik ya, seolah-olah ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Tepat sekali. Dan apa sebetulnya makna sesungguhnya dari umatan wasatan ini? Nah, Anda menangkap poin yang sangat penting. Para ulama tafsir, sebut saja Imam Ar-Razi dan Al-Bagawi, menjelaskan bahwa kata kazalik atau demikian pula ini fungsinya seperti jembatan. Jembatan penghubungnya. Betul. Di ayat sebelumnya, yaitu ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan baru saja menjelaskan bahwa Dia memberikan hidayah kepada kita untuk menghadap kiblat terbaik, yaitu Ka'bah. Oke. Nah, logikanya begini. Sebagaimana aku telah memberimu nikmat kiblat terbaik, demikian pula aku memberimu nikmat agung lainnya, yaitu menjadikan kalian umat terbaik. Jadi ini satu kesinambungan nikmat. Jadi ini satu paket anugerah gitu ya? Bukan cuma kiblatnya, tapi status umatnya juga diangkat. Satu paket, tepat. Nah, terkait makna wasatan sendiri, ini yang menarik. Kata ini punya setidaknya 3 makna inti yang saling melengkapi. Apa saja itu? Yang pertama dan paling utama adalah adil. Dan ini bukan sekedar tafsiran loh. Oh bukan? Bukan, ini kanfiran langsung dari Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bertanya, dan Nabi menjawab langsung, kata wasaton itu maknanya adlan, yaitu adil. Wow, oke. Jadi adil. Terus yang kedua? Yang kedua, secara bahasa Arab, kata wasat itu juga berarti pilihan atau yang terbaik, khiyar. Pilihan yang terbaik? Iya. Dalam tafsir Ibn Katsir disebut ada ungkapan Arab, Quraisy adalah ausatnya bangsa Arab. Itu artinya bukan Quraisy ada di tengah-tengah secara geografis, tapi... Mereka suku terbaik gitu ya, paling mulia? Nah, betul. Suku terbaik dan paling mulia. Analoginya juga indah sekali, yaitu wasitatul kiladah. Apa itu? Permata yang paling berharga di sebuah kalung. Posisinya kan di tengah, tapi dia jadi pusat keindahan dan nilai dari kalung itu. Wah, saya suka sekali analogi itu. Berarti umat ini diposisikan sebagai permatanya peradaban manusia. Kuat sekali ya citra dirinya. Kuat sekali. Nah, yang ketiga ini melengkapi semuanya, yaitu moderat dan seimbang. Tawasud. Moderat seimbang. Menurut tafsir As-Sa'di, ini adalah pelajaran penting untuk kita. Umat ini seimbang. Kita tidak berlebihan atau hulu seperti kaum Nasrani yang sampai menuhankan nabinya. Oke. Iya, dan juga tidak meremehkan atau taksir seperti sebagian kaum Yahudi yang sampai membunuh nabi-nabi mereka. Kita ini ada di jalan tengah. Lurus dan seimbang. Paham, paham. Jadi ini semacam manifesto ya. Kita adil, kita yang terbaik, dan kita seimbang. Tapi ayat ini kan berlanjut. Betul. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini kedengarannya tugas yang besar sekali. Saksi untuk apa dan kapan ini kejadiannya? Ini adalah puncak dari status kita sebagai umatan wasatan. Tugas ini puncaknya akan terjadi di hari kiamat. Di hari kiamat. Ada sebuah kisah yang Masya Allah luar biasa sekali, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan dijelaskan juga di tafsir Ats-Tabari. Jadi bayangkan nanti di hari kiamat, Nabi Nuh alaihi salam akan dipanggil. Allah bertanya, apakah engkau sudah menyampaikan risalah? Nabi Nuh menjawab, sudah ya Rab. Lalu kaumnya dipanggil untuk konfirmasi, begitu ya? Tepat.
Lalu kaumnya dipanggil dan ditanya, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Dan apa jawaban mereka? Mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya. Mereka bilang tidak ada seorang pun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Wah, terus bagaimana? Ini kan jadi buntu. Nah, di saat itulah Allah bertanya pada Nabi Nuh, siapa saksimu? Dan Nabi Nuh alaihissalam menjawab, Muhammad dan umatnya. Kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, di saat itulah kita semua akan dipanggil. Kita akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Nabi Nuh benar-benar telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Tunggu. Pasti kaumnya Nabi Nuh protes kan? Mereka akan bilang, gimana kalian bisa bersaksi? Kalian kan tidak hidup di zaman kami. Pertanyaan yang sangat logis. Dan betul, mereka protes seperti itu. Lalu kita akan menjawab, Tuhan kami telah mengutus seorang Rasul kepada kami dan menurunkan kitabnya. Di dalamnya dikisahkan bahwa para Rasul terdahulu telah menyampaikan risalah. Maka kami bersaksi berdasarkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi kesaksian kita itu berdasarkan wahyu, bukan pengalaman langsung. Tepat. Dan karena status kita sebagai umat yang adil, kesaksian kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak makna menjadi umat yang adil. Luar biasa. Lalu bagian kedua ayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas kita. Itu maksudnya bagaimana? Nah, ini sisi lainnya. Kalau kita jadi saksi atas umat lain, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan jadi saksi atas kita. Saksi tentang apa? Tentang keimanan kita, tentang bagaimana kita menyambut risalahnya, apakah kita benar-benar mengikutinya atau tidak. Ini semacam, mekanisme akuntabilitas. Oke, saya paham. Sekarang kita sambungkan ke bagian ayat selanjutnya yang menjelaskan peristiwa besar itu. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Ini jelas sekali ya, ini bukan sekedar ganti arah, tapi sebuah ujian. Ujian seperti apa ini? Tepat sekali. Para ulama menyebutnya sebagai ibtila, ujian, dan tamhis atau pemurnian. Tujuannya satu, untuk membedakan secara nyata siapa yang imannya kokoh dan siapa yang imannya goyah. Tapi ada frasa yang menarik, agar kami mengetahui, seolah-olah Allah belum tahu. Bagaimana para ulama menjelaskan ini? Pertanyaan bagus sekali. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui segalanya sejak azali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dikutip banyak kitab tafsir, menjelaskan, maksud dari lina lama atau agar kami mengetahui itu adalah agar kami tampakkan di alam nyata. Oh, untuk membedakan secara kasat mata. Betul, agar terlihat jelas siapa yang benar-benar tunduk patuh pada perintah Rasulullah dan siapa yang yanqolibu ala akibai. Apa itu artinya? Berbalik ke belakang, murtad atau ragu-ragu. Reaksi masyarakat waktu itu kan memang besar sekali ya? Sangat besar. Menurut riwayat dalam tafsir At-Tabari, sebagian orang yang baru masuk Islam, ya kembali murtad. Kaum munafik langsung menyebarkan keraguan. Mereka bilang apa? Kenapa agamanya berubah-ubah? Kemarin ke sini, sekarang ke sana. Wah, ini jadi cerminan buat kita di zaman sekarang ya? Betul sekali. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi syariat Allah yang mungkin terasa berat, yang nggak sesuai dengan logika kita atau tren zaman? Apakah kita langsung tunduk? Apa kita mulai ragu dan cari-cari pembenaran untuk meninggalkannya? Nah, itulah esensi dari ittiba, kepatuhan. Tapi ayatnya kemudian menegaskan, dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Sepertinya para sahabat sempat khawatir ya dengan ibadah mereka yang sebelumnya. Bagaimana Allah menenangkan mereka? Betul. Pertama, Allah mengakui bahwa perintah ini memang terasa berat. Kata yang dipakai itu laqabirah, sungguh berat di dalam hati. Jadi, ini ujian keikhlasan. Benar. Tapi, bagi mereka yang hatinya sudah diberi hidayah, alladzina hadallah, perintah ini terasa ringan. Kenapa? Karena mereka yakin semuanya datang dari Allah. Nah, soal kekhawatiran para sahabat itu bagaimana? Itu ada di bagian terpenting selanjutnya. Para sahabat, seperti dikisahkan dalam riwayat Al-Bara bin Azib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Rasulullah. Mereka bertanya apa? Ya Rasulullah, bagaimana nasib saudara-saudara kami yang telah wafat? Padahal mereka selama hidupnya sholat menghadap Baitul Maqdis. Mereka khawatir sholat itu sia-sia. Masya Allah, mereka memikirkan nasib saudaranya yang sudah meninggal. Itulah indahnya persaudaraan mereka. Maka, untuk menjawab kekhawatiran itu, turunlah ayat
Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Betul. Dan para mufasir sepakat, kata iman di sini, dalam konteks ini, maknanya adalah sholat kalian yang dulu menghadap Baitul Maqdis. Jadi ini jaminan ya? Jaminan dari Allah. Ketaatan pada perintahnya di masanya, itu tidak akan pernah sia-sia. Dan ayat ini ditutup dengan penegasan yang sangat indah. Sangat indah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Imam Al-Qurtubi bahkan menjelaskan bahwa Rauf, Maha Pengasih, itu tingkatan kasih sayangnya lebih tinggi dari Rahim, Maha Penyayang. Oh, begitu ya? Seolah-olah Allah ingin bilang, aku terlalu sayang untuk membiarkan amal hambaku hilang begitu saja. Sahabat takwa, luar biasa sekali ya pelajaran dari Al-Baqarah ayat 143 ini. Kita ini umat pilihan yang diberi amanah untuk menjadi saksi yang adil dan seimbang bagi seluruh umat manusia. Betul sekali. Ujian keimanan, seperti perubahan kiblat, itu adalah cara Allah memurnikan barisan orang-orang beriman dan menguji tingkat kepatuhan kita. Dan yang terpenting, selalu ada jaminan kasih sayangnya. Dan jaminan kasih sayang Allah yang memastikan bahwa tidak ada satupun ketaatan tulus yang akan sia-sia di sisinya. Mungkin sebagai renungan penutup untuk kita semua bawa pulang. Silahkan. Ayat ini kan menjadikan kita saksi atas umat-umat terdahulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita hidup hari ini agar kelak kita layak menjadi saksi yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana kita memastikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi yang baik untuk kita, bukan saksi atas kelalaian kita? Masya Allah, terima kasih banyak telah menemani kami. Semoga perbincangan ini menambah ketakwaan kita semua. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.